Galang gak berkutik, Zaki berhasil menangkap Galang hingga akhirnya Aksa membaca buku harian dari Enda yang membongkar jika anak Aksa kembar dan pada akhirnya Lana membantu Zaki mengambil Sasa yang asli di panti asuhan. Galang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Wah, apakah ini akhir dari hidupnya Galang? Pasti pada penasaran kan? Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, memang pada akhirnya cerita yang berputar-putar dan membosankan ini akhirnya ada ujungnya juga, teman-teman. Jadi Mimin akan bahas ya 3 poin penting dalam satu video dan semoga aja ini bisa merangkum semuanya. Jadi ada 3 poin penting yang bakal kita lihat di episode malam ini. Nah baiklah, sekarang kita masuk dulu ke poin pertamanya. Poin dimana Amira akhirnya tahu kalau anak Amira dan juga Aksa itu adalah kembar. Jadi entah apa yang terjadi, secara tiba-tiba Amira datang ke rumah sakit. Lalu ternyata di rumah sakit ada Hilda yang sedang menjenguk Reno. Jadi kayaknya Hilda ini tuh lagi berusaha untuk memancing Reno supaya Reno tuh nggak bilang apa-apa sama yang lain. Kalau Hilda nih bekerja sama dengan Galang, bikin kejahatan bersama dengan Galang, ngebongkar semuanya yang Reno tahu kepada semua orang, termasuk terutamanya ya kepada Aksa dan juga Amira, teman-teman. Nah, ketika lagi ngobrolin tentang anak kembar dan juga bayi Amira tuh yang asli kemana dan lain sebagainya macamnya, secara tiba-tiba Amira masuklah, teman-teman, ke dalam ruangannya Reno tersebut. Karena mendengar semuanya, alhasil Amira pun juga bahkan sampai marah-marah menarik baju dari Reno untuk Reno pun juga jujur. Dan pada akhirnya Reno pun juga beritahu kepada Amira semua kalau rahasianya itu adalah kebenaran, bukan tipu-tipu, alias benar semuanya. Bahkan Reno pun juga mengiyakan kalau anak Amira tuh sempurna dan juga gak ada yang cacat satupun, teman-teman. Sontak saja hal ini pun juga bikin Amira pun juga kaget. Dan inilah momen nanti kita bakal melihat kalau Amira pada akhirnya bakal mengikuti sepak terjangnya Aksa, atau pada saat Zaki, Lana memergoki Galang dan lain sebagainya macamnya. Dan ini benar-benar luar biasa. Poin keduanya, ini bakal nyambung nanti, teman-teman. Jadi pada saat Amira Aksa sedang sibuk mencari tahu anak kembarnya di mana, terus juga kembaran anak yang cowoknya di mana dan lain sebagainya macamnya, ternyata tiba-tiba Amira diberikan surat panggilan dari pengadilan. Surat seperti somasi ya, yang menyatakan kalau Aksa harus ikut ke pengadilan untuk bisa mempertahankan Sasa dari Damar, teman-teman. Dan ini pun juga lumayan pelik ya, apalagi Damar itu ngotot banget dan melakukan pengancaman-pengancaman yang mana ini tuh terkesan sangat bodoh. Maksudnya tuh kan kita ngerti ya, kalau Damar tuh ngerasa Sasa ini anak kandungnya Amira dan Aksa pun juga ingin mempertahankan anak ini loh. Walaupun di mata Amira ya Sasa ini bukanlah anaknya Aksa, tapi anaknya Amira sama Damar. Tapi entah kenapa nanti teman-teman bakal ngerasain juga ini tuh kayak nggak masuk akal aja, makin nggak masuk akal karena kayak buang-buang waktu aja. Jadi memang mungkin mencoba untuk pengalihan dari segi cerita, tapi ujung-ujungnya malah kayak buang-buang waktu, bener deh. Sehingga kita pasti bakal nge-skip adegan ini karena nggak penting juga, teman-teman. Apalagi kan kita udah tahu ya kalau Damar ini tuh bukan ayahnya Sasa. Bahkan Sasa yang sama Amira dan Aksa aja itu Sasa yang palsu. Tapi mereka bertiga ngerebutin Sasa yang mana Sasanya palsu semua. Memang semua ini adalah ide gila dari Galang, tapi kayak nggak tahu kenapa kayak nggak nyampe aja pesannya, sehingga kayaknya itu makin nggak masuk akal aja. Makanya poin kedua ini nggak akan Mimin terlalu banyak lurusin karena ya teman-teman udah tahu lah ya arahnya kemana, sehingga kita skip dulu aja. Sekarang kita langsung ke poin ketiga tentang bagaimana buku hariannya Enda. Yap, jadi ketika Aksa, Zaki dan Lana sedang membicarakan tentang buku harian dari Enda, dan beruntungnya Zaki bersama dengan Lana pun juga berhasil menemukan buku tersebut. Ngebahaslah mereka bertiga, teman-teman. Tapi sayangnya ketika mau membaca buku harian tersebut, tiba-tiba Galang pun juga datang. Galang mengancam bakal merobek, membakar buku tersebut karena buku tersebut harus lenyap. Karena kalau nggak dilenyapkan begitu saja, isi dalam buku tersebut
Itu adalah semua dosa-dosa Galang kepada Endah dan apa saja yang Endah lakukan ketika diperintah oleh Galang. Mulai dari inseminasi yang tertukar, sasa asli, dirga, dan lain sebagai macamnya. Akhirnya terjadilah adegan-adegan berantem yang mana ini tak bisa lagi dihindarkan, teman-teman. Singkat cerita, Aksa, Lana, Zaki pun juga berantem untuk memperebutkan kembali buku harian tersebut. Agak ribet ya, kayak kenapa harus tulis di buku harian gitu loh. Zaman sekarang nulis buku diary, nulis buku harian tuh udah nggak relate lagi, udah nggak masuk akal sebetulnya. Tapi ya udahlah ya, kita lihat dulu aja apa yang terjadi. Singkat cerita, setelah berjibaku saling berantem satu sama lain, pada akhirnya buku tersebut berhasil diambil oleh Aksa. Lalu bagaimana dengan nasib Galang? Galang berhasil diringkus oleh Zaki, diikat kedua tangannya, dibantu juga oleh Lana. Di sini, pada momen ini, pada kesempatan ini, Galang pun juga hanya bisa terdiam sambil marah-marah dan berharap kalau Aksa ini nggak membaca buku harian Endah tersebut. Karena bagi Galang harusnya kematian Endah itu juga mengubur semua permasalahan-permasalahan, semua kelakuan-kelakuan yang sudah dilakukan oleh Endah dan juga Galang, dan hilang seiring dengan kematiannya Endah. Tapi ya, yang namanya fakta dan kebenaran pasti bakal terungkap meskipun lewat cara-cara yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Secara tiba-tiba Suster Endah meninggal tapi nulis di buku harian gitu kan. Walaupun gak masuk akal ya, entah kenapa tuh kayak, maksudnya terlalu aneh aja nulis semua kejadian penting di buku harian. Kenapa nggak di notes HP? Kenapa nggak ngomong langsung dan lain sebagainya macamnya? Mungkin tujuannya tuh untuk bikin kita penasaran, tapi sekarang tuh udah terlalu banyak bertele-telenya. Kalau mungkin awal-awal sebulan yang lalu tuh kita masih, oh ya udah nggak apa-apa ya. Tapi kalau sekarang tuh kayak karena udah saking bertele-telenya tuh ya udah capek. Sama kayak kita ngelihat Amira, udah dikasih tahu Amira anak kandung Lian, Amiranya tiba-tiba on, nggak tahu. Hah, masa sih? Iya ya, anaknya Palian, bukannya Hilda. Itu aja tuh udah gak masuk akal, teman-teman. Makanya kayaknya sih udah mau mengarah ke tamat ya. Dan Mimin setuju sih, mending ditamatin aja. Karena sejujurnya udah mulai makin ngaco ceritanya. Sayang gitu loh, pemain sebagus Amira, Aksa, tapi cerita kayak gini tuh terlalu muter-muter gak jelas gitu. Gak tahu kemana arahnya. Tiba-tiba sasa palsu lah, apa gak jelas. Wah ini nih udah gak make sense lah. Tapi udah, kita lanjut lagi. Singkat cerita, setelah pada akhirnya Galang diringkus juga, lalu di momen yang tepat pun juga pada akhirnya Aksa membacakan semuanya. Aksa kaget, ternyata inseminasinya tidak pernah tertukar. Yang mana artinya Sasa adalah anak kandung Aksa dan juga Amira. Oke. Lalu yang kedua, isinya berbunyi kalau Endah dibayar oleh Galang dan diancam oleh Galang. Bahkan diberikan uang juga, dan uang tersebut digunakan oleh Endah untuk pengobatan ibunya yang sakit keras. Lalu poin berikutnya, Aksa pun juga pada akhirnya tahu kalau Dirga adalah anak kandungnya, anak yang dibuang oleh Galang dan ditemukan oleh Damar. Dan mungkin teman-teman punya pertanyaan ya, tapi kan Galang nggak tahu Dirga tuh ada pada Damar. Nanti bakal tahu. Nanti kita bakal dikasih lihat teman-teman bagaimana prosesnya, kenapa pada akhirnya bisa tahu dan lain sebagainya macamnya. Lalu poin berikutnya, tentu saja banyak hal yang masih bakal terjadi dan juga tentu adalah Sasa asli. Sasa yang asli berada di panti asuhan. Walaupun ini agak cukup aneh ya, kenapa tiba-tiba permasalahan yang terakhir tuh ada di buku hariannya Endah, entahlah, tapi terserah, bodo amat. Yang terpentingnya Aksa, Amira udah tahu, Zakilana udah tahu kalau memang inseminasi tidak pernah tertukar, yang mana artinya somasi tuntutan dari Damar ini nggak berdasar, karena percuma ya, orang Sasanya aja Sasa yang palsu teman-teman, sehingga bakal batal seiring berjalannya waktu. Ditambah lagi tentu aja dengan perihal Dirga Sasa asli yang berada di panti asuhan, ini bakal diambil sesegera mungkin oleh Aksa, Lana, dan juga Zaki. Dan pada akhirnya hal inilah yang membuat ibaratnya Damar dan Aksa bisa sedikit melupakan semua kesalahpahamannya, karena pada akhirnya semua kebusukan Galang pun juga terbongkar sudah lewat buku hariannya Endah. Ribet ya teman-teman, karena itu 4-5 masalah dijadiin satu, mana
semuanya nggak masuk akal. Jadi pasti capek banget lah kita nonton. Maksudnya tuh terlalu diputer-puter banget gitu loh. Bahkan Mimin aja sering nge-skip ya karena saking udah tahu mau kemana ceritanya. Karena ya memang udah membosankan itu. Tapi apapun itu semoga aja semua masalahnya beres di episode malam ini. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!